A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan Syamur Ramadan hari ke-4. Semoga membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hari keempat bulan Ramadan sudah ada perubahan dalam diri kita. Apa yang berubah, Bu? Lemes. Apalagi? Yang sudah berubah memasuki hari keempat bulan Ramadan ini apa? Tadarusnya bertambah enggak? Oke, berarti tadarusnya sudah berubah lebih baik. Emosinya masih ajek atau agak kurang? Berarti ada perubahan di situ. Kemudian ghibahnya insya Allah ghibah itu termasuk nonton TV yang isinya enggak punya TV, tapi di HP kan ada gosip, Bu. Oh, enggak punya HP, alhamdulillah. Gitu. Ya. Apalagi yang berubah? Jamaah, sholat jamaahnya berubah. Ya. Nah, apalagi kesehatannya berubah enggak? Ya. Ya. Bisa tidak perubahan-perubahan ini kita pertahankan sampai kapan? Ya. Jadi Allah beri kita kesempatan untuk merubah diri selama 1 bulan. Harapannya nanti setelah kita berubah, membiasakan diri dengan kebiasaan yang baru selama 1 bulan, nanti usia Ramadan kebiasaan itu masih kita pertahankan. Sudah ada yang masuk rumah sakit karena tangi gasi? Tidak ada kan? Ya. Berarti selama ini kalau kita sulit bangun subuh itu karena apa? Malas. Jangan-jangan leh tangi gasi selama Ramadan iki mung mergo kuwatir engko nek ora sahur dadi lemes. Lah nek ning tangi gasi mergo itu, berarti salah niat kan? Wah, nek tangine krinan iku njuk ora sahur njuk lemes e. Lah berarti leh tangi gasi mung wedi lemes. Ya. Wong nyatane nek ora poso ya le tangi. Coba kalau Ramadan ini ndak ada sahur. Kira-kira apa iya iso tangi sadurunge subuh? Jadi nek kalau setelah Ramadan kemudian kembali ke semula leh tangi bar subuh, berarti selama Ramadan iki leh tangi sadurunge subuh mung mergo makan sahur. Nah, ayo perubahan-perubahan ini kita pertahankan. Coba Bapak Ibu di list. Berarti sudah 3 hari yang kita lewati itu. Apa perubahan yang ada dalam diri kita? Ya, coba di list. Karena kadang-kadang sebenarnya kita berubah tapi kita tidak sadar kalau sudah berubah. Nah, kemudian perubahan itu kita pertahankan.
Bapak Ibu rahimakumullah, kita sholat bisa pamer ndak? Wah nek sholat dhewe cepet, nek ana wong akeh ngono kita rada khusyuk suwi ngene kan. Kan bisa itu sholat itu. Ya. Jadi nek ana wong akeh sholat ben ketok khusyuk kan kita bisa begitu. Tapi gimana caranya awan-awan ini ben ketok poso ngono iki carane piye, Bu? Alah wong sing lemes ki ora gur mung poso kok. Gimana caranya ben awan-awan iki ketok poso itu caranya gimana? Nggak bisa kan? Nek sholat kan kita bisa. Tadarus ngono nek anggo pengeras ngene diapik-apik maca dhewe ngono wis ra karuan. Kita bisa begitu. Tapi puasa ndak bisa kan? Iki ben ketok poso iki carane piye? Dilemes-lemeske apa kene ini digaring-garingke ini ki ora iso juga kan. Jadi puasa itu salah satu yang ditarbiyah oleh Allah dalam diri kita melalui Ramadan ini adalah kita itu kalau beramal hanya semata karena Allah. Orang lain tidak tahu itu tidak apa-apa. Orang lain tidak menganggap itu juga tidak apa-apa. Karena kita yakin Allah Maha tahu. Kemudian Bapak Ibu, kalau Anda di rumah sendirian, tidak ada anak, tidak ada suami, puasanya dilanjut apa dibatal? Kan rano sing ngerti, Bu. Kenapa kemudian dilanjut? Padahal rano sing ngerti. Padahal kita kadang-kadang begitu loh. Nek ora ana wong sing ngerti, kemudian berubah. Nek ana wong akeh ketoke apik, giliran ra ana wong, nah aslinya keluar. Tapi Ramadan puasa kan tidak begitu. Ada orang atau tidak, kita tetap bertahan dengan puasa kita karena kita yakin Allah Maha melihat. Coba Bapak Ibu tanyakan itu ke anak. Nak, kowe iki nek ning omah dhewe ora ana bapak ibu, kowe iki batal apa terus le poso? Kira-kira jawabannya apa? Jawaban anak kita apa kira-kira? Lanjut apa batal dia? Coba pancing dia lho. Kowe iki nek batal ibu ora ngerti lho, bapak ora ngerti lho. Tapi kok kowe diteruske leh poso, mergone apa? Coba ajak diskusi anak itu. Karena itu adalah momen kita menanamkan tauhid pada anak kita. Bayangkan kalau anak kita jawab, loh kan Allah Maha tahu, Bu. Masuk adik batal puasa? Nah, itu masuk itu tauhidnya. Nah, begitulah hidup kita, nak. Allah itu Maha tahu loh. Kamu bisa mempertahankan puasa kamu. Meskipun kalau nek kowe batal, ibu ya ora ngerti, bapak ya ora ngerti. Tapi mbok terus kita oleh poso. Karena Allah Maha melihat. Lah, misalnya kowe goroh ro bapak ro ibu. Ya bapak ibu ora ngerti nek kowe goroh. Tapi Gusti Allah tahu ndak? Nah, kan masuk itu tauhidnya ke anak. Misalnya adik neng sekolah nakal, bapak ibu ora ngerti toh. Terus pak guru bu guru ora lapor ke bapak ibu, ora ngerti toh. Tapi Allah tahu ndak sih? Nah, seperti halnya kita berpuasa, adik tetap berpuasa loh. Padahal bapak ora neng omah, ibu ora neng omah. Luar biasa adik. Berarti adik sudah yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Pegang itu ya, Dik. Ya, pertahankan itu. Nanti setelah Ramadan adik tetap seperti itu. Jadi kita memasukkan tauhid ke dalam anak kita. Silahkan nanti dipraktekkan. Ke suami boleh enggak begitu? Coba tanyakan ke suami. Mas jenengan iki kok nek aku ora nang omah tetep poso ngopo to? Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan bahas tentang media dan jebakan kebohongan. Ada beberapa hal yang menarik
yang mungkin di awal terbentuknya grup WA Jamaah Masjid Al-Manar, seingat saya beberapa kali terjadi kasus-kasus seperti nanti yang kita contohkan, tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak. Nah, ada grup jamaah yang lain yang umurnya relatif masih baru, belum sampai setengah tahun nih grup itu. Itu kejadiannya sama dulu ketika kita awal-awal bikin grup di Jamaah Al-Manar itu. Ada beberapa berita di media sosial yang tidak di cross check tapi sudah di share. Dulu kan awal-awal kita pernah mengalami itu. Nah sekarang ada grup lain yang juga masih baru, yang mengalami apa yang dulu awal kita alami. Jadi ada berita yang belum di cross check langsung di share. Bahkan yang bahaya lagi adalah ada hadis yang dhaif bahkan maudhu, ya, di share di grup. Bagaimana kalau itu diyakini kemudian dianggap sebagai hadis sahih? Kan bahaya sekali itu. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, surat An-Nahl ayat 105, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Jadi yang men-setting kebohongan-kebohongan kemudian disebarkan di media sosial itu adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Tapi kalau dia statusnya muslim gimana, Pak? Maka di situ kan la yu'minuna billah, orang yang tidak beriman. Allah menyebutnya orang yang tidak beriman, bukan orang yang tidak berislam. Ya. Jadi kalau orang yang muslim tapi masih suka bohong, namanya apa? Kategorinya apa? Munafik atau fasik. Orang yang sudah tahu bahwa itu adalah maksiat tapi tetap dilakukan, itu disebut sebagai orang yang fasik, ya. Bukan orang yang beriman. Maka orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang yang tidak beriman. Bagaimana kalau kita tidak berbohong tapi terlibat di dalam menyebarkan berita bohong? Masuk kategori ini enggak? Sama, ya. Orang Yahudi saja ketika mendapatkan kabar ada seorang yang bernama Muhammad yang mengklaim dirinya menurut versi orang Yahudi bahwa dia adalah utusan Allah, itu kan orang Yahudi cross check itu. Mereka kirim utusan, coba tanyakan ke orang ini tentang kisah Nabi Yusuf, ya. Padahal orang-orang di Makkah waktu itu tidak ada yang tahu kisah tentang Nabi Yusuf. Mereka kirim orang untuk cross check itu. Ketika kemudian ditanyakan, Rasulullah SAW bisa menjawab, mereka kemudian baru menyimpulkan, oh ini Nabi tenan. Jadi ada cross check begitu. Nah kita kadang-kadang tidak melakukan cross check, ya. Apalagi ini tahun-tahun politik, banyak sekali berita-berita bohong yang tersebar di media. Hati-hati kalau menyebarkan berita, ya. Kita harus sudah tahu bahwa berita ini benar. Kalau ragu-ragu jangan dibagi. Lebih baik tidak membagikan berita yang benar daripada spekulasi membagikan berita yang kita tidak tahu ini benar apa salah. Jadi tahan diri, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun hatta'atun yusattaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq
wa yu'tamanu al-kha'in wa yuhawwinu al-amin wa yuhawwinu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa ma ar-ruwaibidah? Qala ar-rajulu at-tafihu fi amril ammah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Hari ini begitu enggak? Hari ini kita hidup di tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Sampai susah bedake sing bener karo sing salah. Susah sekali kita membedakan itu. Sampai kadang kita ketemu wong ketoke apik tenan tibake. Ada orang yang kelihatannya ndak baik tapi tibake malah apik. Ada orang sing penampilannya wah ya Allah kaya ustaz. Giliran kon ngimami bacane ra karuan. Tapi ada orang sing berambut gimbal tatoan. Ya Allah begitu kon ngimami suaranya luar biasa. Jadi kita susah. Nah dulu kan tidak begitu. Dulu kan ketemu wong pecine putih itu Pak Haji kan. Dulu yang berani pakai peci putih itu cuma Pak Haji. Sekarang sing haji bola-bali mah nggo topi biasa. Susah sekarang itu. Jadi tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Cirinya apa? Yusaddaqu fiha al-kadhib. Orang yang jujur didustakan. Wong sing jujur mah dianggap tukang goroh ora dipercaya. Wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Orang yang pendusta dipercaya. Orang yang jujur malah dianggap tukang bohong. Omongannya malah ra dipercaya. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Pengkhianat malah dianggap diberi amanah. Sekarang begitu enggak? Korupsi kan luar biasa. Lucunya lagi, ada koruptor mencalonkan diri, ya menang nih. Bahkan ada mantan napi koruptor jadi staf khusus menteri. Lah kok iso tuh? Kok ning Indonesia serono wong jujur wae. Wa yuhawwinu fiha al-amin, sementara orang jujur dianggap dusta. Ada tokoh yang jujur begitu. Goleki wae salahe. Dicitrakan bahwa dia ini tukang bohong, tukang adu domba, intoleran. Wah, politik identitas macam-macam. Dicitrakan begitu. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan orang-orang ruwaibidah berbicara. Qila wa ma ar-ruwaibidah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud ar-ruwaibidah?" Qala ar-rajulu at-tafihu fi amril ammah. Kata Rasulullah, ruwaibidah itu adalah orang bodoh yang turut campur, yang berbicara dalam urusan masyarakat yang dia tidak punya ilmunya. Artis itu ahli agama apa bukan? Tapi sering kita lihat artis ditanya tentang masalah agama, lho jawabannya piye? Ya. Kan tidak karuan itu. Nah, sekarang kan begitu. Jadi kita hidup di era seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau di era ini kemudian salah satu cirinya adalah kebohongan yang dipercaya, padahal kan sebenarnya tidak logis. Kalau orang percaya dengan kebohongan, itu otak kita sudah otomatis menolak. Dulu kan pernah kita bahas tentang bohong, masih ingat? Jadi orang itu ketika bohong pertama, itu otak langsung nolak, sehingga ada gejala di dalam tubuh, grogi, bahkan mungkin tangan berkeringat.
kemudian pandangannya tidak fokus. Di bohong yang kedua, gejala ini sudah mulai berkurang. Bohong yang ketiga, berkurang lagi gejalanya. Wes kulino bohong, kita susah membedakan. Dek iki jujur apa goroh toh? Karena otak sudah tidak melakukan penolakan. Jadi Allah ciptakan manusia itu fitrahnya seperti itu. Kita ini sebenarnya tidak bisa kok menerima kebohongan. Tapi kenapa kemudian muncul kondisi ketika kebohongan itu justru dipercaya? Ya. Ada yang disebut dengan efek ilusi kebenaran. Caranya gimana? Ini orang-orang Yahudi canggih banget memainkan ini. Jadi kebohongan yang diulang-ulang itu nanti akan dianggap sebagai kebenaran. Karena otak itu punya karakter mudah menerima sesuatu yang akrab. Nah, kebohongan yang diulang-ulang ini jadi akrab dengan kita. Akhirnya kita menganggap kebohongan ini sebagai sebuah kebenaran. Dalam agama terjadi tidak begitu? Bukan sunnah sing akhirnya dianggap sunnah. Ada enggak itu? Kenapa bisa begitu? Ya karena disampaikan terus. Padahal itu bukan sunnah. Akhirnya dianggap sebagai sunnah. Disampaikan terus berulang-ulang. Dan itu sudah berdasarkan penelitian para ilmuwan terhadap respon otak terhadap sesuatu di sekitarnya. Jadi ternyata ya, kebohongan yang diulang-ulang itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Bapak Ibu ada yang nonton YouTube channelnya Dr. Sabil Ahmad, orang Amerika. Ya. Dia yang berdakwah di Amerika. Jadi betapa susahnya melawan kebohongan yang sudah diyakini sebagai kebenaran oleh orang-orang Barat terhadap Islam. Ya. Sampai ada satu kasus ketika seorang Muslim dia menemukan dompet yang isinya uang, identitas dan beberapa hal penting di dalam dompet itu. Kemudian dia cari pemiliknya. Pria Muslim ini berjenggot. Dan si pemilik dompet ini non Muslim. Jadi ketika dia ketemu rumahnya, kemudian dibukalah pintunya itu pemilik rumahnya langsung takut. Karena dia merasa bahaya, ada orang Muslim yang datang, itu berarti bahaya. Tapi ketika dia bertanya, apakah ibu kehilangan sesuatu yang penting? Oh iya, saya kehilangan dompet, saya menemukan dompet ibu. Silahkan dibuka, semuanya masih utuh. Baru orang ini kaget, ya Allah, yo nek wong Kristen ndak ya Allah ya, ya salah berarti. Dia baru kaget, ternyata orang Muslim sebaik itu ya. Sementara ini, selama ini yang ada di dalam pikirannya, orang Muslim itu tidak seperti itu. Karena terus diulang-ulang berita bahwa Muslim itu teroris, Muslim itu bahaya, Muslim itu musuh masyarakat. Diulang-ulang terus begitu. Sampai orang yakin, oh seperti itulah Muslim. Jadi ketika mereka bertemu dengan Muslim yang sebenarnya, mereka kaget. Oh ternyata tidak begitu ya Muslim. Nah, itu efek dari ilusi kebohongan. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai kemudian kita mengulang-ulang sesuatu yang salah kepada anak kita yang nanti itu diyakini sebagai sebuah kebenaran. Kemarin menjelang Ramadan jenengan padusan enggak? Enggak. Kan masih ada yang wah nek ora adus iki nek ora padusan piye ya? Itu diulang-ulang terus itu menjadi sebuah
keyakinan. Itulah bahayanya melawan sebuah keyakinan yang salah. Jangan bayangkan dulu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan itu. Sampai bener ke arah kiblat wae dadi goro-goro tuh. Karena mereka sudah meyakini itu benar. Gawe sekolahan sing nganggo bangku meja. Ngono wis dadi goro-goro. Itu. Jadi bayangkan luar biasa tantangannya yang dialami oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena melawan sesuatu yang sudah kadung dianggap benar padahal itu tidak. Kemudian kenapa orang percaya pada kebohongan? Faktor perasaan. Cinta, benci, fanatik. Nah, kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa. Nek kadung seneng ki mbok salah apa dianggap bener. Nek kadung sengit bener apa dianggap salah. Ada yang ke anak begitu? Angger anak sing ora disenengi kuwi wis gane salah-salahke terus. Ini anak sing disenengi mbok salah wae dianggap bener. Kalau anak yang disayangi salah, sing diseneni anak sing ora disayang. Fanatik. Ya. Orang yang terlalu fanatik itu mudah dibohongi. Wis to pokoke kowe manut. Oh nggih, Pak, siap. Pokoknya kami percaya. Ah wis ngono go ngalor ngidul ngetan mulon semanut kowe. Sampai mereka disodori data itu sudah tidak mempan. Coba jenengan Bapak Ibu bayangkan. Ada partai dengan prestasi korupsi tertinggi. Itu logikanya kan kudune pemilu depan daerah ono pemilih itu. Ini kok isih menang neh? Itu logikanya gimana tuh? Ya. KPK sudah merilis data, ICW merilis data, ranking korupsi parpol. Ada kan itu datanya? Dia ranking 1. Kok ya menang neh? Iki piye yang menjelaskan ke orang-orang ini jelas ki piye? Bisa ndak kita jelaskan? Loh, iki lho datane ngene. Wo sampean kok yo isih ngene. Bisa mempan ndak itu? Itu masalahnya apa? Ya fanatik itu. Maka Bapak Ibu jangan terlalu fanatik terhadap apapun di dunia ini. Jangan terlalu fanatik. Kalau mau fanatik itu fanatik terhadap Islam, fanatik terhadap Al-Quran, fanatik terhadap Sunnah. Tapi jangan fanatik terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Beda loh ya. Al-Quran pasti benar. Tapi cara kita memahami Al-Quran itu berpotensi salah. Kalau Al-Quran tidak ada potensi salah, pasti benar. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran itu berpotensi salah. Buktinya ada aliran sesat. Sing nek ditekoni, pathokane ya Al-Quran. Mereka yang tidak mewajibkan sholat 5 waktu, nek ditanya jawabannya apa? Ono apa ning Al-Quran perintah sholat 5 waktu? Tidak ada kan? Jadi mereka salah memahami. Al-Quran pasti benar. Tapi pemahaman kita terhadap Al-Quran itu berpotensi, ada potensi salah di situ. Maka jangan terlalu fanatik. Ya. Kita punya tokoh boleh fanatik, Pak. Tapi ingat tokoh kita juga manusia. Sehebat apapun manusia, selain para nabi dan para rasul itu tidak ada yang maksum. Maka semuanya berpotensi untuk khilaf dan salah. Maka jangan terlalu fanatik. Kagum pada tokoh boleh.
tapi jangan terlalu fanatik. Karena ketika kita fanatik, nanti kita akan menganggap benar apa yang salah. Bahayanya di situ. Jadi maka orang mudah dibohongi itu ketika sudah fanatik begitu. Kemudian tidak melakukan cross check. Ya, maka apapun berita yang kita terima, silakan di cross check dulu. Kalau kita masih ragu, tidak usah di-share. Karena semua yang kita share itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada jempol niki bahaya. Nah, yang keempat, itu kebohongan yang dikemas seperti kebenaran. Hari ini banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dikemas jadi ketok apik. Dan sayangnya media itu suka sekali memunculkan berita-berita yang bersifat kontroversial. Nah, itu terus terulang-ulang terus. Itu lama-lama bisa mempengaruhi alam bawah sadar, kemudian menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Ya. Bapak Ibu yang lahir tahun 70 atau sebelumnya, ya, tahun 80-an itu kalau kita melihat wanita pakai celana panjang, gimana rasanya? Rasanya gimana? Ya. Sekarang gimana? Karena itu diulang-ulang terus kan. Ndempen kuwi ana wong wedok numpak sepeda motor we. Dulu kan begitu. Sampai tetangga saya itu wis seneng mau ngelamar cewek, orang tua ceweknya sudah setuju. Akhirnya dibatalkan mung goro-goro bapake cowok niki melihat anak perempuan ini naik sepeda motor. Wis rasah cah wedok ki nek iso numpak sepeda motor, kuwi cah wedok ora bener. Wis golek liyane. Itu zaman dulu begitu. Sekarang anak perempuan naik motor cowok malah. Dan kita sudah biasa saja. Ya karena itu sudah diulang-ulang terus. Akhirnya otak beradaptasi, oh ya wis lah ora apa-apa lah. Maka Bapak Ibu, kita perlu mempertahankan cara berpikir kita untuk terus berada di jalur yang benar, termasuk kepada anak-anak kita. Jangan sampai melenceng, karena sekali melenceng kemudian itu dianggap benar, ya Allah itu bahayanya luar biasa. Ya, itu. Jadi efek ilusi kebenaran itu diulang-ulang terus. Sama ketika orang tua sering berbohong kepada anak, apa yang terjadi pada anak kita? Maka anak kita akan menganggap bohong itu biasa kok. Buktinya apa? Oh, bapak we bentino goroh kok. Aku sering dihapusi ro ibu. Berarti kan bohong itu tidak apa-apa. Nah, itu bahayanya. Maka jangan pernah berbohong pada anak. Anak yang setiap hari dimarahi oleh orang tuanya, apa yang dia simbolkan nanti? Oh, bendino nesu ki apik, oh ya ora apa-apa. Bapak gue bendino ngono kok. Maka dia marah akan menjadi kebiasaan. Kalau itu diulang-ulang terus akan diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini salah satu contoh. Ini orang Irlandia, ya. Dia penasaran. Dia menganggap masjid itu tempat merancang kejahatan, gudang senjata, tempat bikin bom. Nah, dia penasaran. Terus dia ke masjid. Setelah dirinya kedapatan, dia mengunjungi salah satu masjid di Irlandia untuk membuktikan benar tidaknya perkataan media tentang Islam dan juga Muslim.
Have you ever wondered what is really going on in mosques? What is happening in these mosques? Are they having secret talks, secret meetings? Are they planning something? I don't know. These things just go through your head, right? So maybe we should go find out, shall we? I'm gonna take you on a little journey. I'm not gonna call them and be like I'm coming. No, I'm just gonna show up and I'm gonna say, show me around. Show me where your secret weapons, your stashes, your plans, where, I don't know, your maps are. Show me around. Ada yang pernah nonton ini di YouTube? It's a dangerous mission. Let's go. Let's find out. Let's find out whether there's something going on in these buildings. I'm not gonna call them and be like I'm coming, so they don't try to hide anything from me. No, I'm just gonna show up and be like, here I am. Show me around now. So, let's go. This is when it goes down at night. Jadi pemuda ini dia kan korban kebohongan media yang mengatakan bahwa orang Islam itu teroris, masjid itu tempat merancang kejahatan, tempat nyimpen bom dan seterusnya. Nah, untungnya dia ini orang yang tidak mudah percaya. Jadi dia cross check langsung datang ke masjid. Masuk masjid ya. Dia cari di mana mereka nyimpan senjata. Dia melihat apa yang dilakukan orang di dalam masjid. Ternyata yang dilihat cuma orang sedang membaca Al-Quran. Kemudian dia cari buku di masjid itu. Yang dia temukan buku prinsip-prinsip Islam. Nah, sampai dia bingung. Kok enggak ada apa-apa di masjid ini? Ya. Akhirnya di channelnya itu dia mengatakan bahwa selama ini yang diberitakan oleh CNN itu bohong semua. Apa yang pengen dia cari berdasarkan informasi yang dia dapat dari CNN itu di masjid itu tidak ada sama sekali. Nah, akhirnya dia keluar dari masjid itu sudah dalam kondisi berwudu dan kemudian dia masuk Islam. Nah, kira-kira orang yang menjadi korban berita media seperti Zayed ini banyak enggak? Di Indonesia sekarang ada enggak gejala ke arah situ? Ada kelompok Islam yang dicap sebagai intoleran, anti Pancasila dan seterusnya. Kemudian ustadz-ustadz itu dicap, ada ustadz radikal macam-macam. Sampai pengajiannya dibubarkan dan seterusnya. Nah, di sana mending yang melakukan fitnah itu orang non Muslim. Nah, di kita siapa yang melakukan itu? Orang Muslim juga. Kan lebih parah itu. Atau jangan-jangan kita pernah terjebak dalam hal seperti itu. Siapa yang berperan melakukan ini? Ya. Nanti silahkan kalau mau lihat di YouTube tulis saja pemuda Irlandia masuk masjid itu. Nanti ketemu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu rahimahullah, kita hidup di era yang disebut dengan para alim menyebutnya sebagai era post-truth. Ya. Jadi di era ini data itu tidak penting. Ya. Maka seperti tadi kita sodorkan data ranking korupsi itu tidak akan mempan. Tidak akan mempan itu. Ya. Karena sekarang ini yang namanya kebenaran itu ukurannya bukan data. Kebenaran itu ukurannya perasaan. Sing cocok karo karepku ya dianggap benar, meskipun itu tidak sesuai dengan data. Saya milih itu karena saya senang, bukan karena data, baik, benar, dan seterusnya. Orang milih itu karena fanatiknya, bukan karena rekam jejaknya. Maka orang tidak lagi peduli dengan rekam jejak. Ya, karena kebaikan itu ukurannya perasaan. Pernah tidak kita terjebak di situ? Pernah tidak? Bapak Ibu ketika milih partai itu melihat ADART asas partainya enggak? Lihat enggak? Terus pilihan
pertimbangan untuk milihnya apa? Mengikuti tokoh kan. Tokoh yang disukai siapa, dia bikin partai itu yang dipilih. Tapi lihat enggak asasnya. ADART partainya. Enggak dilihat kan? Ya kita begitu. Bapak Ibu, hewan yang masuk ke kapalnya Nabi Musa itu berpasangan enggak? Berpasangan? Berpasangan enggak, Pak? Saya ulangi ya. Hewan yang masuk kapalnya Nabi Musa itu berpasangan enggak? Berpasangan enggak? Berpasangan? Oke. Apa? Lihat tadi jenengan jawabnya berpasangan kan? Lah kan pertanyaan saya salah. Itu bukti bahwa kita ini tidak teliti. Kita ini tidak teliti, Pak. Kok oleh kesusun jawab ora dipikir dhisik itu loh. Ya. Yang pertanyaannya saya sudah salah kok. Ya, tapi kita kan begitu biasanya. Nek ono berita kuwi ora dicek dhisik, wis kok langsung yo. Apalagi kalau yang membawa berita itu orang yang kita senengi, orang yang kita kagumi, wis toh bener iki. Nah contohnya tadi. Ya. Jadi kebenaran tidak diukur dengan fakta, tapi dengan emosi, perasaan. Ya. Pejabat-pejabat sekarang itu diangkat berdasarkan prestasi atau berdasarkan emosi. Ya. Bayangkan, yang namanya sekda itu ganti bupati, ganti sekda. Pokoknya anggere tim sukses, engko lak entuk jabatan. Yang tidak jadi tim sukses tidak dapat jabatan. Itu berdasarkan ilmu atau emosi? Emosi. Kan berdasarkan emosi. Tidak penting dia kompeten atau tidak. Wong kuwi tim suksesku kok, ya tak angkat lah. Bahkan pernah ada di sebuah kabupaten, mohon maaf. Ya, itu Satpol PP. Ya. Yang kemudian karena dia tim sukses seorang calon bupati, kemudian dia diberi jabatan sekcam. Ya Allah, itu membaca saja tidak karuan kok. Kok bisa jadi sekcam? Waktu itu saya sempat jadi tim suksesnya bupati yang jadi itu, makanya saya tahu itu. Dan saya diberi jabatan, dan saya terima, karena saya hanya diberi jabatan tangan. Masa jabatan tangan udah ditampani kan enak kan? Yang lain diberi jabatan kedudukan, ya saya diberi jabatan tangan. Ya, kan selamat saya. Itu. Ya, jadi kebohongan disebarkan dengan media massa. Nah, bahayanya Bapak Ibu rahimahullah, ini penelitian Sinan Arol 2018 itu penelitian. Ya. Jadi kebohongan di media sosial itu lebih mudah menyebar, lebih cepat dibandingkan kebenaran. Jadi ngeculke berita bohong dengan ngeculke berita benar, itu corok banter-banteran, itu lebih cepat nyebarnya berita bohong. Ya contohnya kayak tadi, yang masuk kapal Nabi Musa, nah gitu kan, oh langsung jawab, ya, karena tidak di cross check dulu. Ya, bahkan di Twitter itu 6 kali lebih cepat. Nah, persoalannya sekarang, menurut penelitian terbaru, yang nonton berita televisi itu sekarang tinggal 20%. Jadi yang 80% itu sudah tidak nonton berita televisi, artinya yang 80% itu sudah mengandalkan beritanya di media sosial. Bapak Ibu, anak-anaknya masih nonton TV enggak? Terus mereka mainnya apa? HP kan. Paling kalaupun ada TV yang nonton tinggal bapak ibunya.
Itu pun tidak lama nontonnya. Ya. Jadi sekarang padahal berita bohong itu mudah sekali menyebar di media sosial. Nah, ini dia. Ada yang mengatakan 44,40, nah, ada yang mengatakan 44,19% orang Indonesia itu tidak mencerna informasi sepenuhnya. Bahkan kadang orang sing maca judule tok wis mani komentar. Belum baca isinya. Kita termasuk yang ini enggak? Sing seneng banget nge-share berita tanpa ya. Jadi orang Indonesia itu kalau membaca tulisan panjang males. Coba siapa yang selalu membaca artikel yang di-share oleh Ustadz Wahyudi di grup? Nah, itu kan panjang-panjang artikel beliau itu. Dibaca enggak tuh, Bu? Dibaca sampai selesai enggak tuh? Ya. Jadi orang Indonesia itu malas kalau membaca artikel panjang begitu. Makanya buku-buku tebal di Indonesia itu kurang laku, sing laku buku-buku tipis. Karena malas membaca buku tebal. Saya beberapa kali mencoba bikin story di status WA itu, dalam satu hari saya kirim 4 gitu. Yang banyak dibaca itu mesti yang pertama. Yang terakhir itu yang baca tidak sampai separuh. Jadi kalau yang pertama itu dibaca sampai 60 orang, yang terakhir itu yang baca paling 25. Saya pernah ngetes itu. Maka akhirnya sekarang saya kalau bikin status story tentang ilmu itu satu-satu. Satu dulu, nanti kalau satu ini sudah hilang baru tambah lagi, satu sudah hilang baru tambah lagi. Nah, pakai pola itu yang baca banyak. Tapi kalau sekali share status itu sampai 4 atau 3 saja, itu yang ketiga itu yang baca sudah tinggal separuhnya. Bahkan kadang tidak sampai separuhnya. Kenapa? Karena kita ini males membaca artikel yang panjang. Maka kemudian kita punya kebiasaan maca judule tok kuwi wis wani nge-share. Ndak dibaca isinya. Sementara orang-orang kita di media sosial itu senenge nggawe judul sing provokatif. Nah, kita tertarik dengan judulnya langsung di-share. Itu yang menyebabkan di Indonesia ini yang namanya berita bohong atau hoax itu menyebar luar biasa. Karena karakter kita seperti ini. Ya. Maka Bapak Ibu berhati-hati di dalam membagi apapun yang kita dapatkan dari berita di media. Niatnya bagus, ingin berbagi ilmu, ingin berbagi informasi yang penting. Itu niatnya bagus. Tapi pastikan dulu bahwa yang kita bagi, yang kita share itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Kenapa kemudian kita tidak terbiasa berpikir kritis? Bapak Ibu rahimahullah, latih anak-anak kita supaya bisa berpikir kritis. Ya. Jadi ajarkan pada anak itu memecahkan masalah. Dorong anak untuk banyak bertanya. Beri anak pilihan. Kamu kalau milih ini, kira-kira risikonya apa? Kalau milih ini, risikonya apa? Itu mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Ya. Sering-seringlah ajak diskusi. Momen-momen ketika makan bersama itu ajak anak berdiskusi. Ajak anak menganalisis sesuatu. Tuh. Jadi kalau anak punya pengalaman buruk, ajak dia belajar dari pengalaman itu. Kenapa sih kamu kok bisa jadi begini? Nah, kira-kira sebabnya apa? Nah, itu mengajarkan anak kita untuk berpikir kritis. Maka anak itu jangan pernah dikei matengane tok. Wis tok kowe manut wae. Kowe liyane urusane bapak. Jangan begitu. Nanti anak ndak berpikir kritis. Ya. Kowe nek milih iki engko risikone apa? Nek milih iki risikone apa? Kowe siap ora dengan risikonya? Oke, siap. Oke, silahkan pilih. Ya, itu ngajari anak berpikir kritis.
Tipe-tipe orang tua sing wis to kowe iki manut, wis ngertine dadi wae. Nah, orang tua yang begini itu membuat anak tidak bisa berpikir kritis. Nah, anak yang tidak bisa berpikir kritis nanti mudah dibohongi oleh temannya, oleh media, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, di bulan Ramadan ini ya, karena salah satu hal yang merusak kesempurnaan puasa adalah berbohong. Salah satunya itu. Ayo jaga lisan kita, jangan sampai berbohong kepada siapapun, termasuk kepada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita. Jaga jari kita, jangan sampai kita membagikan informasi yang kita tidak bisa pastikan kebenarannya. Tahan. Bapak Ibu rahimahullah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini sebagai penutup di bulan Ramadan ini. Apabila selama saya menyampaikan materi di kuliah subuh Ahad pagi ada banyak salah, khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.